Pondok Pesantren Raudatul Azhar berkarya, berakhlak Al-Quran, berprestasi, dan berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa di acara Langit Kata, yaitu salah satu santriwati Pondok Pesantren Raudatul Azhar yang bernama Rida Febriani, seorang siswa berprestasi dan juga kebetulan Ketua OSIS SMK Islam Raudatul Azhar. Untuk lebih jelasnya bisa perkenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rida Febriani, saya dari Pringgasela. Oke, terima kasih, saya lanjutkan ke Mbak Dinda. Oke, jadi sekarang kita ngobrol-ngobrol singkat aja nih, ngobrol ringan gitu, nggak usah terlalu dibawa serius. Jadi kan Rida ini, Kak Dinda denger-denger, salah satu santriwati berprestasi, seorang penyanyi yang idol lah gitu ya bahasa sekarangnya. Dan juga mondok di sini ya. Iya, mondok. Nah, Kak Dinda tuh pengen denger dong kenapa sih Rida bisa mondok gitu di Raudatul Azhar. Sebenarnya jujur-jujur aja ini ya, kita buka-bukaan gitu kan. Sebenarnya dari awal kan Rida SMP nih awalnya kan, bingung tuh mau sekolah di mana. Rida tuh nggak lihat sekolah SMK-nya kan, di sini kan SMK Islam gitu. Tapi Rida tuh lihat pondoknya, wah pondoknya tuh kayak menarik banget gitu loh. Dan selain itu di sini kan SMK multimedia, jadi kayaknya seru tuh, pengen nyobain kan, kan dari awal nih SD SMP, nah jadi pengen rasain namanya mondok lah. Pengen pengen tahu gitu gimana rasanya orang mondok. Kepo banget gimana sih rasanya, tapi pernah sih ngerasain sedikit kayak ya, tapi nggak pondok lah, tapi gitu kayak kan. suasana pondok Iya, gitu ya. pakai suasana pondok gitu, jadi aduh gini ya rasa orang mondok, jadi pengen lah gitu. Jadi kan aku pernah ke GLC nih, Kampung Inggris TBS, mungkin teman-teman tahu gitu kan. Nah itu kayak kegiatannya itu kayak di pondok, jadi oh gini ternyata rasa orang mondok. Jadi nanti nyobain mondok lah gitu. Nah sekarang benar mondok di sini. Dan Kak Dinda juga mau nanya nih, kan masing-masing orang itu kalau yang namanya mondok itu pasti punya niat awal gitu. Kayak sama kayak Kak Dinda juga awal mondok pasti punya niat. Nah, Kak Dinda tuh sekarang pengen nanya sama Rida, niat Rida mondok sama tujuan Rida mondok itu sebenarnya apa sih, kalau boleh kita tahu gitu. Nah, kan cerita dikit. Kan kalau kita di SMP itu bukannya kita ngejelekin ya teman-teman, tapi karena kita tuh bebas di sana, pergaulan kita mulai dari apa tuh namanya, baju kita, gitu, kita bebas banget. Nah, terus kalau pengen rasanya tuh pengen merubah diri jadi lebih baik gitu. Aduh, kok aku pakaiannya gini sih, kok bebas banget jadi anak gitu. Jadi pengen deh, kan kita punya agama, kita punya aturan gitu. Jadi mondok aja deh, biar bisa apa tuh namanya, memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, biar jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Kita nggak ngomong apa namanya anak yang SMP itu nakal ya, tapi dalam artian lingkungan juga sangat-sangat mempengaruhi gitu, dimana lingkungan di luar sama lingkungan yang di pondok itu sangat-sangat beda jauh. Jadi mungkin itu ya yang nyebabin Rida kenapa bisa mondok di sini. Nah, pertanyaan yang kedua nih, kan kemarin pas acara Matantri, masa Ta'aruf Santri itu Rida salah satu dari santriwati berprestasi di Pondok Pesantren Raudatul Azhar. Bisa diceritain dong, namanya juga berprestasi gitu ya, pasti pernah ikut lomba atau pengalaman menarik apa yang udah Rida rasain selama kurang lebih 1 tahun mondok di sini gitu. Nah, pengalaman yang menurut Rida tuh wow banget di sini, di Pondok Raudatul Azhar ini. Rida pikir Rida bakal dapet yang namanya cuman agama aja, ternyata lebih dari itu. Ternyata luas banget kalau kita pengen lomba gitu. Terus selalu didukung gitu sama sekolah, kayak apa ya, kayak gini, misal Ustaz kita mau lomba, izin mau ikut lomba ini, iya, oke, iya, yang penting apa, ada kemauan gitu ya, kemauan kita gitu. Jadi serasa kayak dilancarin. Dan karena di sini di pondok pesantren ini kan kita kayak deket lah sama Al-Quran. Beda loh, kita lomba terus belum dekat sama Al-Quran, dan sesudah lomba dekat sama Al-Quran, rasanya tuh vibes-nya beda gitu. Iya, dilancarin banget. Dan aduh, kayak dilancarin semua sama Allah ya. Salah satu berkah dari Al-Quran ya, itu
Sama juga sempat Kak Dinda juga pernah nanya sama Ustazah, Ustazah kan Kak Dinda sering lomba gitu, Dinda sering lomba nih Ustazah, Al-Quran cemburu nggak ya sama lomba itu? Sempat Kak Dinda nanya kayak gitu. Tapi kata Ustazah, jangan berpikir seperti itu, tapi berpikirlah kalau gara-gara keberkahan Al-Quran itu kita bisa jadi santri yang berprestasi, kita bisa menang lomba, kita bisa ikut lomba yang banyak gitu. Jadi bukannya kita menduakan Al-Quran, tapi kita mengambil berkahnya Al-Quran. Kan katanya itu kalau kita ngikutin akhirat, dunia akan mengikuti. Kalau kita dahulukan dunia, akhirat akan meninggalkan kita. Jadinya di samping kita mengejar dunia, kita juga imbangi dengan mengejar akhirat. Nah gitu. Bener banget. Apa ya lagi? Wow, pokoknya mondok di sini tuh keren banget guys. Cobain. Buat yang ini udah mau apa tuh namanya nanti lulus SMP atau MTS bisa cobain di sini. Terus selanjutnya itu kan Rida kan SMK kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 11. Oh ya kelas 11 ya. Jadinya kelas 11 itu sudah sangat-sangat sibuk, apalagi jurusannya juga multimedia ya, yang dituntut sama media, HP, komputer dan lain-lainnya. Rida suka ngerasa keganggu nggak gitu? Kan di pondok itu kan nggak dibolehin bawa HP, sedangkan kalau di sekolah itu sangat memerlukan sekali yang namanya bahan-bahan seperti HP, komputer dan lain-lainnya untuk mendukung yang namanya jurusan kita multimedia. Ya nggak mungkin kita nggak pakai alat-alat seperti itu. Kalau menurut pandangan Rida nih gimana gitu? Kan karena kita pondok ya, terus yang namanya HP itu kalau kita bawa ke pondok kayak gimana gitu, ya pasti nggak dibolehin. Nah jadi menurut Rida ya kita butuh sih, kita butuh soalnya ini sesuai dengan jurusan kita multimedia. Tapi alhamdulillahnya ada pengertian dari ustaz gitu, dikasih keringanan untuk membawa alat, tapi saat mata pelajaran tersebut gitu. Jadinya di samping kita mengetahui ilmu-ilmu yang di pondok, kita juga bisa mengetahui ilmu-ilmu yang lain gitu, nggak hanya ilmu agama aja, tapi kita barengin dengan ilmu-ilmu dunia. Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman teknologi namanya, kalau kita nggak bisa yang namanya teknologi tersebut yang akan bodohin kita gitu. Terus walaupun di sini multimedia, kan kita nggak belajar yang namanya IPA, IPS, ekonomi. Lebih berfokus sama yang multimedia aja. Tapi di sini ada loh ustazah kita yang keren banget, masya Allah. Yang masya Allah nggak bisa berkata-kata lagi, keren banget. Yang bisa gitu, kayak kemampuan ustazah kita di bidang ekonomi syariah, misalnya ngelatih kita nih yang anak multimedia ikut lomba syariah, dan itu juga tembus tuh sampai di nasional. Masya Allah, ada teman kita yang bisa. Masya Allah, keren banget. Jadinya pondok ini menurut Kak Dinda pribadi ya, di samping dia mengedepankan ilmu akhirat, dunianya imbang, tapi mendukung banget potensi-potensi santrinya gitu. Kan kita nih namanya juga manusia ya. Ada yang bisa dihafalan, ada yang bisa dikomunikasinya kayak lomba pidato, puisi, ada yang di seni kayak nyanyi, nari gitu. Jadinya kita nggak dikekang, kamu harus lomba ini, kamu harus bisa ini. Tapi kita itu lebih didukung sama bakat dan minat kita gitu di sini. Yang penting kemauan kita ya. Kita harus juga berani mencoba. Misalkan aku nih awalnya emang puisi bisa-bisa. Tapi itu aku juga ada ragunya, tapi yang namanya kita nyobain ya kita harus coba dulu. Kan kita emang pernah kita ikut puisi tapi mungkin itu dulu, kita nggak tahu sekarang, mungkin kita udah lupa sama ilmu-ilmunya dulu, tapi sekarang kita praktikin di sini. Rida kira cuman multimedia aja, mungkin puisi kayaknya mungkin cuman pidato-pidato aja gitu kan, ternyata lebih dari itu. Mungkin di pandangan orang-orang kalau dengar kata SMK Islam Ratul Azhar itu kayak nggak terlalu banyak kuantitas santrinya gitu. Tapi kata salah satu ustadz di pondok ini, nggak apa-apa kita kuantitasnya lebih sedikit tapi kualitasnya banyak gitu. Baik itu dalam hal lomba yang di tingkat provinsi, nasional gitu kan. Jadinya nggak terlalu banyak santrinya, tapi santri-santri yang di sini tuh berkualitas semua gitu. Jadinya kita yang merasa minder gitu, kayak nggak terlalu banyak gitu, nggak sampai dari ribuan gitu kan santrinya di sini. Tapi ilmu-ilmu yang kita dapatkan tuh lebih cepat masuknya gitu, karena kita tuh ninggalin kita tinggal pilih atau juga kita mau fokus di ini sama ustadz yang ini, kita mau fokus itu sama ustadz yang itu. Jadinya kita bener-bener didukung gitu sama pondok pesantren ini. Nah kembali lagi ke topik awal, berprestasi gitu. Nah
Rida gitu sebagai santri yang berprestasi, pernah nggak sih ngerasa gitu kalau Rida minder sama teman-teman yang lain? Dalam artian namanya juga berprestasi, pasti ada lah yang ngomongin gitu, nggak mungkin kan, namanya juga manusia, pasti ada lah yang jelas-jelas kalau dia aja ikut lomba, kita aja nggak pernah diikutin sama ustadz itu, misal kayak gitu. Nah gimana nih tanggapan Rida tentang hal-hal seperti itu gitu? Kita curhat dikit. Nah kan ada juga nih cobaannya kalau kita jadi anak berprestasi. Semuanya, jangankan yang berprestasi, kita yang maksudnya bukan gitu, belum berprestasi aja ada cobaannya. Kan semakin tinggi pohon, semakin banyak anginnya akan menerpanya. Gitu juga kita sebagai santri gitu. Lanjut. Pertama ya, ini tuh dari teman-teman. Ya, mungkin ada teman-teman yang bilang, wow, ada anak emas gitu. Anak emas, anak ustaz gitu. Ya, keren banget itu. Kita mah anak-anakan gitu, tapi jangan hiraukan ya, karena itu cuma omongan mereka kan. Mereka nggak tahu proses kita seperti apa, proses kita sehingga kita tuh dapat hasilnya. Karena hasil mereka yang mereka lihat itu adalah hasil proses kita. Ya kita berhak lah mendapatkannya. Kita nggak tahu kan di samping dia yang berprestasi gimana pengorbanan orang tersebut. Misal nih, misal ya, jangan nih tersinggung. Rida misal lagi tidur gitu kan, terus Kak Dinda tiba-tiba jadi orang berprestasi nih. Tapi ketika ketika Rida tidur gitu, Kak Dinda sempetin baca Quran, misal baca lomba, baca pidatonya, ngafalin pidatonya gitu. Di saat orang-orang lagi gosip-gosip, lagi gibah-gibah, kita nih menyempatkan waktu untuk belajar, mengekspor lagi bakat minat kita. Jadinya di samping kerja keras kita, di samping hasil kita tuh ternyata banyak sekali yang kita korbankan, baik itu dalam hal waktu kita yang seharusnya kita gunakan untuk bermain-main, bercanda-canda, kita gunakan untuk belajar gitu. Jadinya imbang gitu, kayak ibaratnya nih Rida mau beli cilok gitu. Cilok kan harganya 5.000. Rida punya uang 5.000. Jadinya Rida cuma bisa beli cilok aja, tapi kalau Rida punya uang misal 10.000, 100.000, Rida bisa beli lebih banyak lagi cilok. Sama kayak prestasi kalau kita cuma bayar sama hal-hal yang kita malas-malesan, nggak mau belajar, mana kita bisa berprestasi. Tapi kalau kita punya banyak pengorbanan intinya gitu, insya Allah kita akan dapetin apa yang kita inginkan gitu. Tapi main-mainnya anak yang berprestasi gak kalah keren juga kok. Seru malahan karena kita itu ada tantangan gitu yang lebih menarik. Ini ada lomba, ada ini. Jadi itulah permainan kita. Tapi itu seru banget karena dan ini juga nih yang banyak. Yang namanya juga kita sebagai manusia ya gitu. Kita juga kadang kalau udah merasa berprestasi nih, sombong banget gitu. Jangan sampai nih, nauzubillah ya, kita merasa kalau aku nih udah berprestasi, kamu gak usah dah, biar aku aja gitu yang tidak sama berprestasi sama ustadz, kamu mah gak usah gitu. Tapi kan kayak di pondok ini kita berusaha semaksimal mungkin gitu, bukan hanya di pondok ini sih, nanti juga di dunia luar gitu. Kita mengajar adik-adik kita atau teman-teman kita nih yang pengen kayak kita gitu. Sebenarnya bisa banget, bukan bisa aja, tapi mereka. bisa banget kita tambahin kata banget. Misal seandainya nih mereka gitu pengen konsul ke kita, konsul, maksudnya itu, Kak gimana sih caranya biar bisa puisi, Kak gimana sih caranya biar hafalannya cepat masuk. Sebenarnya kita tuh seneng gitu ditanya kayak gitu kan. Seneng banget loh. Misal kayak misal gitu. Rida gimana sih caranya biar jadi penyanyi, jadi idol gitu kan. Tapi itu mereka sering anggap kalau kita suka kayak gitu, misal kayak meninggikan diri gitu. Padahal sebenarnya kalau mereka atau Kak Dinda datang ke Rida ajarin Kak Dinda kayak gini dong gitu, bisa aja ya. Iya, malahan itu kita sering berbagi ilmu gitu. Jadi di sana itu ilmu kita tuh nggak akan mudah lupa. Tapi kita berbagi sama teman-teman kita berbagi itu indah gitu. Terakhir nih sebelum kita tutup segmen Langit Kata ini, Kak Dinda pengen Rida nih ngungkapin salah satu kata yang wow gitu buat teman-teman yang di rumah yang ngerasa insecure, yang nggak ngerasa punya potensi apa-apa, yang terus-terusan rebahan scroll TikTok, scroll IG lihat orang-orang berprestasi tanpa ada mau rasa tergerak gitu, pengen kayak orang tersebut. Ayo. Nih buat teman-teman yang ada di rumah nih, ayo bangun, jangan rebahan terus. Kita harus menjadi remaja yang bisa bermanfaat bagi bangsa kita. Ya kalau nggak kita ya siapa lagi yang bisa memajukan bangsa ini?
kita ini, kalau kita bisa sebut Gen Z ya, Gen milenial, kita harus lebih dari orang tua Pemuda hari ini? Iya, pemuda hari ini harus keren, harus bisa gitu membanggakan, memanfaatkan diri kita sebagai anak bangsa agar kita itu menjadi pemuda yang bisa apa ya, Kayak kata-kata itu, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. bener. Jadi ayo guys, ayo berubah dari sekarang. Kalian bisa kok, kita bisa. Kalau kita nggak mencoba ya kita nggak tahu gimana hasilnya. Ya, oke, cuman itu aja. Ya, terima kasih Rida. Jadinya di sini saya ingin menyimpulkan jadi diskusi atau obrolan singkat bermakna kita, obrolan yang singkat tapi bermakna tadi itu, kalau sebenarnya jadi berprestasi itu mudah. Nggak hanya yang punya bakat loh yang bisa jadi berprestasi gitu. Kita juga sebenarnya nggak ada yang nggak punya bakat. Kita punya bakat masing-masing yang udah dikasih sama Allah. Sekarang tinggal kita bisa memanfaatkannya, bisa mengasah bakat kita lagi gimana caranya jadi orang yang berprestasi. Jadi teman-teman yang di rumah kalau pengen berprestasi sangat-sangat bisa sekali kalau teman-teman bisa, kalau teman-teman punya kemauan gitu. Jadi mungkin hanya ini dulu yang dapat Dinda sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Dan jangan lupa dukung terus program Langit Kata di episode-episode selanjutnya. Dan jangan pernah bosan untuk mengirimi kritik, saran, dan juga masukan untuk kemajuan pondok pesantren, kemajuan channel ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.